Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 kami alhamdulillah kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Martinus Hukum, yaitu Irjen Bapak Martinus Hukum Kadensus 88 Mabes Polri. Yang mudah-mudahan ya pertemuan kita kali ini, bincang-bincang kita kali ini bisa memberikan penjelasan, pencerahan ya terkait dengan isu-isu intoleransi, radikalisme dan terorisme. Selamat datang Jenderal. Terima kasih. Ahlan wa sahlan telah hadir di studio kami. Ada nih beberapa jenderal yang mau kita bincang-bincang gitu. Pertama terkait Densus 88 yang kita lihat beberapa belakangan terakhir ini itu wajahnya lebih wajah humanis, wajahnya lebih wajah kepada bagus gitu, soft power pendekatannya gitu. Ini terkait apa, Komandan? Strategi apa gitu? Apakah ini memang salah satu cara bagaimana strategi di dalam menangani kasus terorisme di Indonesia? Itu kemudian pertanyaan kami. Mungkin Jenderal bisa menjelaskan. Siap. Oke, terima kasih Pak Ustadz Sofyan Sauri. Sebelum saya menjelaskan, saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Siap. Kemudian dibukanya pintu bagi saya datang ke sini. Ini momen yang luar biasa. Siap. Tidak biasanya seorang polisi bisa duduk bersama-sama dengan seorang mantan napi teroris. Tapi itu saya sudah lakukan berulang kali dan banyak kali karena saya berpikir bahwa komunikasi Siap. adalah hal yang paling penting dalam setiap hal, dalam segala hal. Kita lihat konflik di mana-mana itu karena tidak adanya komunikasi. Komunikasi itu adalah saluran di mana orang menyampaikan problem, permasalahan, lalu kemudian dengan saluran itu kita bisa duduk bersama-sama dan kita bisa menyelesaikan. Tanpa komunikasi kita tidak bisa saling mengerti. Siap. Kita tidak bisa saling mengenal. Karena itu komunikasi penting. Itu sebagai pengantar. Kemudian menyangkut pertanyaannya Pak Ustadz, kenapa kok Densus akhir-akhir ini merubah cara pendekatan? Ada beberapa hal yang mungkin perlu menjadi penjelasan saya. Yang pertama bahwa undang-undang kita yang direvisi tahun Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 yang merupakan revisi dari Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 mengamanatkan kepada kita bahwa selain penegakan hukum ada juga program atau program pencegahan dan di situ juga deradikalisasi. Jadi hukum kita sudah mengamanatkan itu. Yang kedua, pertimbangan saya bahwa terorisme ini kejahatan yang berbeda dari kejahatan-kejahatan biasa. Kejahatan konvensional seperti perampokan, pembunuhan, pemukulan, atau kejahatan apapun, motifnya itu bisa karena dendam, bisa karena kepentingan individu, kebutuhan. Tapi kalau saya lihat terorisme ini adalah kejahatan yang berawal dari pemikiran. Saya mengutip salah satu pendapat dari seorang penggiat perempuan di Afghanistan, namanya Malala. Dia umur 17 tahun, dia telah menyuarakan hak-hak dia sebagai anak dan perempuan untuk bersekolah. Kemudian lalu dia mendapat kekerasan terhadap ancaman kekerasan terhadap dirinya. Saya mengutip pendapatnya dia ini dari, saya baca buku, saya lupa bukunya, tapi saya mau katakan di sini bahwa dia mengatakan bahwa kalau kita membunuh teroris,
kita bunuh dengan senjata. Tapi kalau kita membunuh terorisme, ya kita harus bunuh dengan intelektual. Tapi bagi saya yang terpenting adalah bukan kita membunuh terorisnya, tapi kita membunuh terorismenya. Terorisme. Karena terorisme itu kan faham, teroris itu pelakunya. Pelakunya. Betul. Jadi bagi saya lebih penting adalah kita menghilangkan faham itu. Nah, untuk menghilangkan paham itu, ya satu-satunya dengan mencerdaskan, kemudian melakukan pendekatan-pendekatan, kita memprofiling sebenarnya apa sih yang terjadi dengan teman-teman kita ini, saudara-saudara kita ini. Apakah dari aspek psikologi kah, aspek sosial kah, atau ideologinya? Atau juga mungkin prosperity atau kesejahteraannya. Siap. Nah, kalau kita lihat dari teori, ada satu teori namanya teori Fatalimogandam, teori psikologi. Pendekatan psikologi di situ, Fatalimogandam ini menggunakan pendekatan psikologi. Dia mengatakan bahwa terorisme itu muncul dari ketidakpuasan terhadap hidupnya. Nah, ketidakpuasan ini bisa kita bisa kita cari ketidakpuasan itu apa yang menyebabkan dia tidak puas? Karena mungkin dia tidak mendapat pekerjaan atau tidak punya akses untuk pendidikan atau ada hal-hal lain. Nah, ketidakpuasan itu akhirnya dia kemudian diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Dan ini ada juga kalau kita pelajari teori Fatalimogandam itu namanya staircase model. Ada 5 tangga orang menuju kekerasan. Yang jelas intinya adalah ketidakpuasan, kemudian dia didekati oleh kelompok-kelompok yang punya ideologi ini, ideologi kekerasan, lalu dia direkrut, kemudian dia mempersiapkan kekerasan, akhirnya muncullah dalam bentuk kekerasan. Nah, aspek psikologi ini kita harus tahu persis. Oleh karena itu, tindakan kekerasan tidak akan menjawab. Jadi, penegakan hukum dengan kekerasan atau dengan tindakan tegas tidak akan menjawab problematika daripada akar terorisme ini. Jadi kita harus lakukan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis, berkomunikasi dengan mereka, sehingga kita tahu apa sih sebenarnya akar permasalahan di dalam dirinya masing-masing, secara personal, atau secara kelompok, ataupun lain-lain. Nah itu sehingga saya pikir pendekatan humanis ini adalah jawaban dari apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, yaitu terorisme. Ya. Itu Pak Ustadz, makasih. Ya. Sangat menarik Komandan. Tadi Komandan singgung terkait dengan melawan mereka dengan intelektualitas. Ya. Karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa mereka yang terseret kepada paham-paham terorisme, radikalisme itu bermula dari juga proses literasi Komandan. Inilah yang kemudian semangat kita bagaimana membantah mereka dengan intelektualitas gitu. Tadi Komandan Jenderal mengutip kata Malala tadi gitu. Nah, inilah yang kemudian pendekatan ilmiah, pendekatan membersihkan brainwashing mereka, pendekatan intelektualitas itu terkadang memang jauh lebih efektif Komandan daripada pendekatan-pendekatan yang tadi saya katakan, yaitu dengan high power misalnya begitu gitu. Dan ini mengacak kepada sejarah klasik umat Islam zaman dahulu Komandan. Bagaimana Ali bin Abi Thalib juga menyadarkan kelompok Khawarij itu dengan mendatangi mereka dan memberikan tauiyah, istilahnya penyadaran Komandan. Nah, sudah sejauh mana Komandan selama ini Densus 88, dan saya juga mendengar Komandan ini juga banyak mensupport kawan-kawan untuk berbagi pengalaman Komandan, agar nanti pengalaman mereka ini menjadi ibroh, pelajaran bagi kawan-kawan yang lain, termasuk teman yang sudah terpapar maupun yang belum terpapar terutama, agar mereka juga mengambil pelajaran kisah-kisah mereka. Nah ini gimana menurut Komandan nih, program yang saya dengar ini cukup banyak juga yang Jenderal support untuk menuliskan pengalaman-pengalaman itu. Nah ini kalau untuk program ini bagaimana mengajak kawan-kawan kita mantan-mantan ini, itu teorinya lain lagi. Teorinya lain lagi. Saya melihat, saya mempelajari ini dari teorinya
mentor saya yang mantan Kapolri, Pak Tito Karnavian, beliau punya pendekatan teori komunikasi. Teori komunikasi. Jadi sebenarnya kalau menurut beliau itu kan ada 5 elemen yang membuat orang menjadi radikal. Iya. Yang pertama adalah sender. Sender itu pengirim pesan atau yang memberikan, yang mendoktrin. Iya. Yang kedua adalah receiver. Receiver ini penerima. Yang ketiga adalah media. Media ini adalah wadah atau jalur atau channel di mana pesan itu disampaikan. Lalu yang keempat itu adalah kemasan. Kemasan atau ya berita itu mau dikemaskan seperti apa. Iya. Nah, yang kelima itu adalah konteks. Konteks itu situasi di mana situasi yang dimanfaatkan. Nah, kenapa sampai kita harus menggunakan mantan-mantan ini untuk berbicara? Karena kembali lagi, ketika radikalisasi itu menggunakan pendekatan ini, teori sender, sender ini orang yang punya kemampuan. Dia biasanya punya kemampuan, kelebihan, lalu dia punya pengalaman, mungkin pengalaman di konflik, pengalaman tempur, dan lain-lain. Nah, teori ini juga beliau menjelaskan bahwa orang yang paling pantas untuk menyadarkan kembali mereka-mereka ini adalah mantan-mantan itu. Karena mereka punya pengalaman, mereka memang ya jelas punya pengetahuan, dan mereka apalagi figur-figur seperti Ustadz, ya termasuk Ustadz Sufyan Sauri yang ada di depan saya ini. Ini salah satu orang yang memang pantas untuk membuat atau melaksanakan program deradikalisasi tersebut. Otoritatif sebenarnya. Otoritatif. Itulah. Jadi saya bergerak itu landasan teorinya pasti ada. Siap. Ya. Dan ini bukan coba-coba karena itu sudah merupakan satu penelitian. Betul. Seperti teori yang pertama tadi saya jelaskan, kemudian teori yang kedua dari Pak Tito ini, dan apa yang saya rasakan selama ini sangat efektif, cukup efektif. Nggak mungkin seorang Martinus Hukum bisa mempengaruhi orang yang terradikalisasi. Tapi seorang Sufyan Sauri lebih pantas karena dia lebih memahami itu, memahami karakter, dia juga betul-betul pelaku. Kalau dalam penelitian kan istilahnya penelitian terlibat. Model atau metodologi penelitian terlibat. Ya, Pak Ustadz ini salah satu lah, kira-kira seperti itu. Siap, oke. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan pembicaraan bincang-bincang kita kali ini. Ini terkait begini, Jenderal. Dulu dalam sejarah menghadapi kelompok-kelompok radikal. Jadi kelompok radikal ini bukan barang baru. Dia merupakan sejak zaman Rasulullah sampai zaman para sahabat, memang ini akan menjadi ancaman setiap zaman dan tempat. Artinya dia tidak mengenal tempat dan waktu, tapi kapan saja ada. Dulu Ibnu Abbas itu diutus oleh Ali bin Abi Thalib kepada kelompok ekstrim ini, atau disebut dengan kelompok Khawarij. Nah, kelompok Khawarij ini diadakanlah tauiyah, penyadaran. Dari 12.000, 8.000 pulang, komandan. Adapun 4.000-nya itu dibasmi sampai tuntas, habis. Dan disebut dengan perang Nahrawan itu, Jenderal. Nah, apakah menurut Jenderal pendekatan penindakan hukum selama ini Densus 88 cukup, menurut saya cukup objektif dan cukup humanis? Kenapa? Karena hampir semua dalam penanganan terorisme itu dihadirkan dalam sidang pengadilan. Dan ini sangat berbeda. Di Amerika, di Guantanamo, baru sekarang aja Hambali di sidang setelah 15 tahun ditangkap. Tetapi di Indonesia, itu nggak sampai 1 tahun, bahkan beberapa bulan, mereka langsung bisa disidangkan. Pendekatannya dan pendekatan hukum, bukan pendekatan militer dan sebagainya gitu. Nah, inilah yang kemudian menurut saya kita jauh lebih humanis gitu. Nah, terkait strategi penindakan hukum kemudian bagi teman-teman yang kemarin kita lihat ada Ali Kalora dan Rama yang tertembak, apakah cara-cara penindakan seperti ini akan tetap ada kemudian? Mohon dijelaskan, Jenderal. Oke, terima kasih
pertanyaan yang menurut saya ya sangat tepat kalau pertanyaan ini ditujukan pada konteks sekarang ini ya. Ya. Apalagi kita baru saja berhasil ya melumpuhkan Ali Kalora Ya. sebagai pemimpin daripada MIT. Ya. Bagi saya penegakan hukum itu adalah yang pertama adalah pendekatan yang paling fair. Paling fair. Paling fair dalam arti ketika kita melakukan penegakan hukum sudah jelas kita harus berbasis kepada fakta hukum. Apalagi di dunia saat ini digital, kemudian media terbuka, begitu terbuka, kita tidak boleh main-main dengan penegakan hukum. Karena semua akan terawasi. Jadi penegakan hukum itu pendekatan yang terkoreksi. Karena sistem hukum itu sendiri mengatur itu. Ya. Kita lihat ada sistem pra-peradilan, kemudian di dalam di dalam criminal justice system itu ada berbagai pihak di situ. Ada mulai dari penyidik, kemudian jaksa, kemudian hakim, ada pengacara atau penasihat hukum, sehingga semua di situ diletakkan dalam satu ruang untuk melihat fakta-fakta hukum itu. Jadi bagi saya tidak ada alasan kita harus menampilkan fakta hukum yang bisa dibuktikan dan itu bisa ditrace. Ya. Di mana buktinya apa, siapa saja yang terlibat. Dan itu terbuka kemudian. Terbuka, pengadilan terbuka. Kemudian belum pengawasan dari media, Betul. pengawasan eksternal, pengawasan internal Polri sendiri, pengawasan eksternal seperti media, kemudian Komnas HAM dan lain-lain. Fair, tidak ada tertutup di situ. Nah, ini pendekatan yang lebih baik. Tapi kalau kita lihat pendekatan yang dilakukan penegakan hukum, ini saya pikir harus diperluas penegakan hukum itu. Perluasnya apa? Ada keberlanjutan dari penegakan hukum itu adalah pendekatan deradikalisasi tadi. Deradikalisasi. Nah, ini pendekatan deradikalisasi pun kita membuka diri kepada semua elemen terlibat di situ. Kita sekarang ini ketika orang ditangkap, lalu kita memprofilin mereka, siapa ini mereka, latar belakang psikologinya bagaimana, latar belakang sosialnya seperti apa, ketika dia bertumbuh mulai dari kecil, lahir kecil, anak-anak sampai dia dewasa, sampai dia terradikalisasi, bisa terprofiling di situ, siapa orang ini secara psikologinya. Setelah kita tahu psikologinya, otomatis 50% kita sudah bisa menyelesaikan orang ini dari aspek psikologi, dan kita bisa mendekati dia dengan aspek psikologi kah, aspek sosial kah, ataukah ideologi. Nah ini, lalu kemudian menyangkut Ali Kalora sendiri, bagaimana dia tertangkap. Mungkin bisa dicek kepada pihak Komnas HAM, karena saya bekerja sama dengan Komnas HAM. Oh ya. Dengan baik di Jakarta maupun yang ada di Palu. Di Palu. Kita sama-sama, termasuk keluarganya pun saya dekati, keluarga Ali Kalora. Kebetulan Ali Kalora ini orang Ambon, sama-sama dengan saya orang Ambon. Oh ya. Saya dekati, saya bilang kita penegakan hukum itu kita taruh dulu di belakang. Sekarang saya mau bicara bagaimana kita secara sama-sama orang Ambon nih. Saya bilang begitu. Nah, saya minta kepada istrinya dengan bersama-sama dengan Komnas HAM. Kalaulah bisa dibujuk supaya dia turun, mari kita turun dan kita selesaikan, hukum kita selesaikan, kita melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Itu sebenarnya pendekatan yang sudah kita lakukan. Tapi ya semuanya berbalik kepada yang bersangkutan. Ceritanya jadi lain, ya akhirnya ya harus kita lakukan tindakan tegas seperti kemarin ini. Dan itu bagi saya ya semuanya yang di atas yang atur ya, karena kita sudah lakukan pendekatan seperti itu. Dan saya mendengar himbauan Ali Kalora tuh sempat mendengar dia sempat juga mau turun itu, tapi terjadi beberapa friksi di dalam kelompok itu,
akhirnya Ali Kalora pun mengurungkan niatnya untuk menyerahkan diri. Itu saya sempat mendengar itu, Jenderal. Saya tidak tahu persis ya, tapi upaya kita sudah sampai di situ. Sampai di sana, Ya. luar biasa, Jenderal. Saya bahkan ketemu sama istrinya langsung. Jadi pendekatan kultur juga Komandan ya, karena Ya. orang Ambon, ya kan? Karena ya salah satu pendekatan terbaik adalah pendekatan kultural. Siap. Kita mendekati mereka dengan bahasa mereka. Bahasa mereka. Itu lebih tepat. Bisa dibayangkan bagaimana seorang orang Jawa dan orang Ambon berkomunikasi. Iya. Kan tidak ketemu, tapi kalau orang Jawa yang memahami kultur Ambon, dia dekatin dengan kultur Ambon, pasti akan diterima. Akan diterima. Ya. Ini saya pernah mendengar baca Benny Mamoto atau siapa, itu ada pendekatan soft power rock itu 2009 diterbitkan di Kompas. Bagaimana menaklukkan Amrozi itu butuh waktu. Ternyata setelah disambung kepada temannya yang di Singapura dan sebagainya, akhirnya Amrozi itu terbuka akhirnya. Gitu. Nah inilah yang menurut saya cukup efektif dan cukup mampu membuat dia akhirnya jadi terjadi komunikasi. Gitu. Nah itulah yang pendekatan yang pernah dilakukan oleh Pak Surya Dharma juga demikian, dengan pendekatan hati, pendekatan memanusiakan mereka, akhirnya mereka juga banyak yang taluk tanpa harus mengeluarkan banyak hujah kepada mereka begitu, Jenderal.